Update proses sumpah WNI Romeni menjelang laga timnas di laga lanjutan putaran ketiga. Erick Thohir diminta berkunjung ke Inggris untuk bertemu Elkan Bagot setelah berkumpul dengan beberapa pemain timnas di Belanda. Nama Emil Audero menjadi yang terkuat untuk diproses sebagai kiper menjelang laga timnas di putaran ketiga. Benarkah Milano Jonathan ada titik terang untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda? Jainses menggunakan jersey latihan timnas sempat menjadi sorotan di media sosial. Benarkah dokumen proses Jairo kini akhirnya sudah lengkap dan siap diproses? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik kini datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Ridwan menjelang pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain pada Maret mendatang, di mana dikabarkan bahwa dokumen Jairo sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses menjadi WNI. Ya, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo untuk bisa membela timnas Indonesia, di mana proses pengumpulan dokumen saat itu pun juga sudah dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama, dokumen sang gelandang pun akhirnya kini sudah lengkap. Kini PSSI akan secepat mungkin menggelar proses tersebut supaya Jairo bisa membela timnas Indonesia bulan Maret mendatang. Kabar dokumen Jairo yang sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam kanal YouTube-nya. Kata Pak Arya, Jairo ini akan segera bergabung bersama timnas Indonesia. Proses tentunya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin bahwa proses Jairo bisa berjalan dengan cepat, di mana hal ini bisa seperti di saat proses Messelgers, Kevin Nix dan Eliano, di mana proses ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya mengambil sumpah WNI. Sebagai informasi, untuk saat ini Jairo tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat untuk membela timnas Indonesia. Menteri Hukum RI yaitu Supratman Andi Adgas kini menyebutkan bahwa calon pemain timnas Indonesia yaitu Oli Romeni akan mengambil sumpahnya pada 8 Februari mendatang. Ia berharap bahwa proses Romeni yang tengah berjalan di DPR berlangsung dengan lancar. Insya Allah 8 Februari yang akan datang kita akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, kata Andi Adgas. Ya, selain itu ia juga menyebutkan bahwa Romeni akan diambil sumpah WNI-nya bersamaan 2 pemain yang akan bermain di timnas Indonesia U20. Kemungkinan besar 2 pemain ini adalah Tim Gepen dan Dirmak yang sudah mengurus dokumen sejak November 2024 kemarin. Ia menekankan pada pokoknya dirinya mendukung PSSI dan Kemenpora dalam urusan naturalisasi pemain. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, ucap Andi Adgas. Ya, sebelumnya Menpora Dito Aritejo sempat menyampaikan bahwa Romeni akan diambil sumpah WNI-nya pada bulan Januari ini, di mana Romeni merupakan salah satu calon pemain timnas Indonesia yang diproyeksikan selesai dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun juga sempat menyebutkan bahwa Romeni juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan tinggal mengambil sumpahnya sebagai WNI. Namun meski begitu, Romeni masih harus mendapatkan persetujuan dari DPR terkait permohonan perpindahan kewarganegaraannya. Jika sudah resmi menjadi WNI, maka Romeni berpeluang melakoni debut bersama timnas Indonesia di saat nanti melawan Australia di laga lanjutan putaran ketiga. PSSI kini diketahui akan memproses 2 pemain keturunan tambahan selain Oli Romeni dan Jairo Ridwan. Dalam hal ini kini nama Emil Audero kembali menjadi rumor terhangat. Ya, baru-baru ini kabar kedua pemain tambahan yang akan diproses PSSI diungkapkan oleh Yusa Nugraha, di mana posisinya kabarnya adalah kiper dan striker. Ada juga pemain lain yang saya dengar. Nah, ini info A1 dari yang cerita ke saya. Ini juga langsung dari PSSI tentunya, bukan dari luar PSSI. Selain Oli dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial akan diurus di akhir Februari ini atau awal bulan Maret. Pemain ini berposisi striker dan yang satunya berposisi kiper, kata Yusa Nugraha. Ya, walau demikian Yusa Nugraha memang tidak menyebutkan identitas kedua pemain yang dimaksud. Pemain ini berposisi striker dan satunya penjaga gawang. Nah, siapa mereka kita tunggu saja di akhir Februari atau awal bulan Maret, jelas Yusa Nugraha. Ya, dalam hal ini warganet tanah air pun langsung menebak-nebak siapa pemain yang akan diproses nantinya. Dalam hal ini sosok Emil Audero pun menjadi calon yang terkuat. Ya, di sini timnas Indonesia dianggap masih membutuhkan kiper berkualitas untuk bersaing dengan Martin Paes yang sudah menjadi andalan. Emil Audero juga beberapa kali sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, namun dalam pertemuan itu kabarnya tidak ada pembicaraan soal proses naturalisasi.
Timnas Indonesia kini kembali berpotensi mendapatkan tambahan pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda, di mana nama pemain yang mencuat ke permukaan adalah Emiliano Jonathan yang dikabarkan akan diproses oleh PSSI. Jika bergabung maka ia bisa menjadi senjata baru di Timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga besar termasuk di laga lanjutan putaran ketiga. Ya, nama Emiliano kini memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, di mana ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Emiliano dikenal sebagai pemain dengan kecepatan, dribbling dan naluri mencetak gol. Potensinya sebagai penyerang membuatnya semakin diminati oleh PSSI untuk menambah daya dobrak Timnas Indonesia. Namanya kini kembali santer dibahas setelah baru-baru ini sosok Yusa Nugraha mengabarkan bahwa PSSI akan menambah 2 pemain lagi untuk diproses selain Romeni dan Jairo. Ada lagi pemain lain yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI. Kabarnya selain Ole dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Pemain ini berposisi sebagai striker dan juga kiper. Jadi ini juga saya sedikit, lanjut Yusa Nugraha. Pertanyaannya, lantas siapa pemain yang dimaksud di atas? Ya, di sini banyak yang memprediksi adalah Emiliano Jonathan sebagai striker yang dimaksud oleh Yusa Nugraha. Ya, dalam hal ini tentu menantikan proses sang pemain untuk menjadi WNI dan membela tim merah putih. Mengingat sang pemain masih berusia muda dan memiliki kemampuan yang luar biasa bersama si kulit bundar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui baru-baru ini menemui beberapa pemain timnas di Belanda. Hal itu sontak membuat warganet Indonesia juga memintanya untuk hangatkan hubungan dengan Elkan Bagot. Ya, diketahui saat ini Erick Thohir sedang berada di Belanda, di mana di sana ia menyempatkan menemui Patrick Kluivert dan pemain-pemain timnas Indonesia. Selain itu ia juga bersua dengan pengurus Federasi Sepak Bola Belanda, di mana PSSI dan KNVB saat ini memang ada ikatan kerjasama untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Warganet Indonesia pun juga turut meminta Erick Thohir agar juga berkunjung ke Inggris untuk bertemu dengan Elkan Bagot, sebab Elkan Bagot sudah lama absen untuk membela timnas Indonesia. Elkan samperin sekalian Pak, tulis seorang akun di kolom komentar unggahan Erick Thohir. Elkan akan comeback tidak Pak? Tanya akun lainnya di kolom komentar itu. Ya, yang terbaru diketahui kini Elkan Bagot terus tampil moncer bersama klubnya di Inggris, di mana ia juga berhasil menyumbangkan 1 assist atas gol rekannya di laga Blackpool. Ya, diketahui baru-baru ini Elkan Bagot tampil apik selama 90 menit membela Blackpool di laga lanjutan Liga 3 Inggris, di mana Elkan Bagot dipercaya menjadi starter oleh sang pelatih di laga tersebut. Berpasangan dengan Oliver di lini belakang, Elkan Bagot pun tampil solid, di mana bek timnas Indonesia itu berkali-kali mematahkan upaya sang lawan untuk melakukan serangan. Di laga itu Elkan Bagot juga berperan dalam distribusi aliran bola Blackpool, di mana ia juga tercatat menjadi pemberi umpan kepada Jesse yang mencetak gol kedua bagi Blackpool. Disitulah Elkan Bagot akhirnya menjadi pencetak assist di laga tersebut. Dalam hal ini diharapkan Elkan Bagot bisa terus tampil baik di laga klubnya. Jika begitu, bukan tidak mungkin sang pemain akan diberi kesempatan oleh pelatih skuad Garuda nantinya untuk tampil di laga lanjutan putaran ketiga pada bulan Maret mendatang. Kapten Timnas Indonesia itu Jaises kini terciduk memakai jersey baru Timnas Indonesia dengan warna berbeda, di mana foto sang pemain dengan jersey tersebut tersebar di media sosial. Foto Jaises memakai jersey baru Timnas Indonesia itu pertama kali disebar oleh Muhammad Saddad di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Saddad membagikan foto dirinya dan tim foto bersama Jaises. Dalam foto tersebut terlihat Jaises memakai jersey berlogo Garuda dengan desain baru seperti di kostum Timnas Indonesia dan logo Erspo di dada sebelah kanan. Jersey tersebut berwarna dasar hijau muda dengan kombinasi warna putih dan biru muda. Kaos tangan panjang tersebut memakai kerah O berwarna hitam. Warna hitam itu pun juga digunakan pada list di pergelangan tangan. Alhamdulillah, ini adalah wadah untuk photoshoot Eropa beserta rangkaian photoshoot lainnya, tulis Saddad di caption unggahan foto tersebut. Terima kasih atas support player tim dan semua pihak yang terlibat, serta doa dari Garuda fans di seluruh tanah air. Insya Allah hasilnya akan kami update berkala di akun Instagram dan TikTok tuturnya lagi. Ya, sepertinya jersey yang dipakai oleh Jaises merupakan salah satu jersey latihan baru Timnas Indonesia. Pasalnya Erspo sudah merilis kostum kandang berwarna merah kombinasi putih. Kemudian Saddad juga sudah membocorkan bahwa kostum tandang akan terdiri dari 3 warna, yaitu putih, hitam, dan abu-abu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.